Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom. Bisa lambai-lambaikan tangan sekali lagi, shalom. Shalom. Haleluya, sukacita siang hari ini, amin. Amin. Semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sebelum kita mau mulai ibadah kita siang hari ini, kita mau datang dalam hadirat Tuhan, kita mau bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, mengucap syukur untuk setiap lawatan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami sungguh bersyukur kalau sampai saat ini kami dapat kembali datang di tempat ini untuk beribadah bersama Bapa. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa yang telah Engkau curahkan untuk hidup kami masing-masing Bapa. Dan saat ini Yesus, kami satukan hati kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Engkau yang memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau urapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Bapa. Kami percaya Yesus pulang dari tempat ini kami membawa sukacita yang baru, membawa pemulihan yang baru dalam hidup kami, membawa kekuatan yang baru dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau bekerja luar biasa atas setiap kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan siang hari ini. Biarlah hanya Dia yang layak untuk kita puji saat hari ini. Haleluya Yesus. Mari dengan semangatmu beri yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang
Tuhan, Tuhan, Engkau saja yang layak kami puji Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, ini setiap kami mau lebih lagi puji Engkau, mau lebih lagi tinggikan namamu Bapa. Haleluya Yesus. Mari persiapkan hatimu. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat-Mu. Beri pujian yang terbaik dari hatimu untuk Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan, hanya Dia yang layak untuk disembah. Meninggalkan setiap kita. Dialah yang besar. Haleluya Yesus. Mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan. Mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan.
ini Tuhan. kebesaran-Mu Kau tahu setiap isi hati kami Yesus. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan Dia. Haleluya. Mengatasi langit. Amin Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu kedahsyatan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan. Amin. Mengatasi bumi. Mengatasi langit, Kebesaran-Mu Yesus. kebesaran-Mu Tuhan Mengatasi bumi. mengatasi bumi. Tinggikan
saat pagi hari ini, anugerah Tuhan itu besar bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami tahu kalau kami ada memuji menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha besar. Patut ditinggikan, patut dipuji. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan perkataan Tuhan, firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Pedoman di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan memahami, mengerti, buka hati kami sehingga kami semua diberkati. Berikan pewahyuan kepada kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya urapan-Mu ada atas hamba-Mu ini, sebab tanpa Engkau hamba-Mu tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini saya masih bicara tentang ibadah ya. Jadi apa itu pentingnya kita menyanyi, menyembah Tuhan? Kenapa kita harus mendengar firman Tuhan? Mengapa kita harus memberikan persembahan ketika kita beribadah, berkumpul bersama ya? Semuanya ada dasarnya. Itu sebabnya mari kita akan lihat dulu Mazmur 34 ayat yang kedua. Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Perhatikan di sini dikatakan puji-pujian kepadanya, kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Saudara, ini adalah bentuk ibadah yang Tuhan inginkan ya. Saudara, Tuhan mau agar mulut kita diisi dengan puji-pujian. Saudara, di sini di dalam kitab Mazmur ini mau dibandingkan antara kita memuji Tuhan, beribadah dengan makanan, saudara ya. Jadi saudara perhatikan di sini kalau kita makan satu hari pada umumnya berapa kali saudara? 3, 4 kali, 5 kali saudara? 3 kali ya pada umumnya, pagi, siang, sore saudara ya. Pada umumnya kita 3 kali makan dalam satu hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga hasrat kita memuji Tuhan, hasrat kita beribadah itu harus seperti makan gitu ya. Itu yang Mazmur ingin sampaikan. Kalau kita kekurangan makan makanan jasmani, saudara, maka tubuh kita ini akan menjadi lemah. Bahkan kalau kita tidak diberi makan, dalam waktu yang lama kita akan mati, saudara. Demikian juga kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak beribadah, saudara, maka kita akan menjadi kurus rohani. Dan lama-lama bisa jadi mati rohani, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita beribadah kepada Tuhan. Baik, kita akan masuk pada prinsip dalam hal ibadah. Ya, prinsip-prinsip dalam beribadah. Yang pertama adalah ibadah adalah undangan dari sorga. Saudara harus perhatikan bahwa ibadah adalah undangan dari sorga. Keluaran 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Terima kasih. Perhatikan saudara. Berfirmanlah ia. Siapa? Allah berfirman kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan. Engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu. Apa saudara? Menyembah dari jauh. Disuruh sujud menyembah. Di bagian atas dikatakan naiklah menghadap Tuhan. Ini adalah satu undangan dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau sampaikan saudara, bahwa beribadah itu adalah undangan dari sorga. Amin. Bukan undangan saya saudara. Beribadah itu adalah undangan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghormati ibadah kita. Amin saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Dia menyuruh kita datang ke hadiratnya, baik secara perorangan, pribadi, ibadah pribadi,
ada dalam keluarga, disebut dengan mesbah keluarga, atau berjemaat seperti hari ini yang kita lakukan, ya. Nah, undangan ini undangan untuk apa, saudara? Mari kita lihat Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah undangan untuk bernyanyi. Undangan untuk menyanyi, ya. Dan perhatikan ayat yang kita baca tadi, saudara, ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Siapa pendengarnya kalau saudara bersorak-sorai memuji Tuhan? Pendengarnya adalah Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Siapa itu gunung batu keselamatan kita? Yaitu Tuhan, saudara. Ayat 2 dikatakan, biarlah kita menghadap wajah-Nya. Nya-nya huruf besar, berarti kita menghadap Tuhan. Berarti untuk siapa kita bernyanyi, saudara? Untuk Tuhan, gunung batu, Raja di atas segala raja. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bernyanyi, bersorak-sorai, bergembira, saudara. Ya, jadi Tuhan mengajak kita untuk bergembira. Terus kita katakan, aku banyak masalah, gak bisa sukacita. Tapi hari ini saya mau katakan begini, saudara. Kalau saudara punya banyak masalah, saudara hati saudara sedih dan sebagainya, bawalah kepada Tuhan dengan sorak-sorai itu, saudara. Mengapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita. Amin, saudara. Bawalah seluruh kekacauan hidup saudara kepada Tuhan dan bersukacitalah. Kalau kita hanya sekedar, kalau hati kita senang kita sukacita, hati kita enggak senang kita enggak sukacita, sukacita kita terbawa oleh perasaan. Tapi hari ini saya mau kasih tahu, saudara, hati saudara senang atau enggak senang, bawalah seluruh hidup saudara, bahkan kekacauan hidup saudara, kepedihan hidup saudara, bawalah kepada Tuhan dan bersukacitalah. Amin, saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang patut kita tinggikan. Dan jika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka ada mujizat di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud itu enggak peduli bahwa dia raja, dia menari-nari, saudara, ya. Ketika tabut Allah dibawa oleh orang-orang Filistin dan bertahun-tahun ada di negeri orang, dan akhirnya tabut Allah dibawa pulang ke Yerusalem, Daud bersukacita, dia menari-nari karena tabut Allah dibawa kembali ke Yerusalem. Tetapi istrinya Mikal, saudara, mulai berkata, Daud suamiku kayak orang gila. Dia melihat dari atas, saudara. Suamiku kayak orang gila, dia kan raja, ngapain dia menari-nari? Saudara tahu jawab Daud? 2 Samuel 6 ayat 21, kita lihat. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Dia menanggalkan posisi dia sebagai raja karena dia berhadapan dengan raja di atas segala raja. Itu sebabnya, saudara, boleh enggak kita di gereja kita memuji Tuhan dengan menari-nari, menggerakkan tangan kita? Boleh enggak? Tuhan katakan menari-nari, bersorak-sorai bagi Tuhan. Tapi ingat, hati kita harus tertuju kepada Tuhan, saudara. Ya, bukan kita menari-nari terus kemudian kita bercandaan, itu tidak menghormati Allah bagi saya.
Tapi kalau kita mau menari-nari, kita mau bergoyang, tapi hati kita harus terpaut kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah, saudara. Jadi undangan yang pertama adalah menyanyi, bersorak-sorai, bersuka cita. Ini undangan yang pertama. Hal yang kedua, saudara, undangan untuk sujud menyembah. Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Hal yang kedua, saudara, ketika kita bersorak-sorai, kemudian kita menyembah Dia, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya kadang-kadang orang karismatik atau Pantekosta itu dibilangin ini seperti orang gila ya. Habis sukacita nyanyi keplok-keplok menyembah Tuhan, nangis, gitu ya. Saudara, kenapa saudara menangis ketika saudara menyembah Tuhan? Ya, enggak selalu memang saudara, tetapi seringkali ketika kita menyembah Dia, kita mengingat kebaikan Dia, bahwa Tuhan menyelamatkan kita, kita mengagungkan Dia Allah yang maha besar, kita melihat perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita, tiba-tiba tanpa terasa air mata keluar, betul ya saudara ya? Saudara, ini adalah pengagungan, bentuk pengagungan kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi kita menyembah Tuhan, bersorak-sorai dulu, sukacita, setelah itu kita menyembah Tuhan, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu saudara menyembah Tuhan, itu satu bentuk bahwa saudara bergantung penuh kepada Tuhan. Betul ya? Kita menyembah Tuhan. Tuhan, aku gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita menyembah Dia. Tanpa terasa air mata kita mengalir, saudara. Karena Tuhan menjamah hati kita. Kita bilang, aku bergantung kepada Engkau Tuhan. Hal yang ketiga, undangan dari sorga yang pertama menyanyi, menyembah. Yang ketiga adalah undangan untuk berdiam. Habakuk 2 ayat 20. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Dikatakan di sini saudara, berdiam dirilah di hadapannya. Seringkali kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Seringkali kalau ada masalah kita gak mau berdiam diri, saudara. Kita terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ini dan itu. Tapi kita gak mau berdiam diri di hadapan Tuhan. Tapi coba saudara, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara ingin memutuskan A atau B, ke kiri atau ke kanan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan di dalam hati saudara. Dia akan berbicara kepada kita. Amin saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bentuk undangan dari Tuhan bukan hanya sekedar bersorak-sorai, tapi juga menyembah, tapi juga berdiam diri, saudara. Jadi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk ini dalam kita beribadah. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan pada waktu kita ibadah bukan tanpa dasar, ya saudara. Semua yang kita lakukan itu karena tertulis di dalam Alkitab. Hal yang kedua, prinsip yang kedua, saudara. Yang pertama itu undangan dari sorga ibadah. Yang kedua, Allah menyatakan diri dalam ibadah. Keluaran 24 ayat 3, 4 dan kita loncat ke ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya, terima kasih. Perhatikan saudara, dikatakan segala firman Tuhan.
Kemudian seluruh bangsa Israel menjawab, dikatakan, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Saudara, kehendak Tuhan dinyatakan lewat firman-Nya. Dan saat ini saudara, firman Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Itu sebabnya baca firman Tuhan. Dan saudara, penyingkapan rahasia atau pernyataan diri Allah itu lewat firman Tuhan. Misalnya seperti hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah saudara. Dia menyatakan. Seringkali ketika kita membaca Alkitab saudara, mungkin saudara sudah baca dari kejadian sampai wahyu berkali-kali. Tapi ada ayat-ayat yang kita tidak paham. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja, kita bilang, oh ini yang tak baca tadi malam. Baru ngerti aku maksudnya. Ini penyingkapan saudara. Ya, karena kita tidak tahu semuanya saudara. Dari kitab kejadian sampai wahyu, itu gak ada seorang pun yang bisa paham semuanya saudara. Ya, ahli-ahli teolog aja mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang Alkitab, tafsiran tentang satu ayat. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kepada kita, saudara, membuka, menyingkapkan, kita bilang, oh Tuhan terima kasih, ini toh maksud Tuhan. Ini toh maksudnya ayat ini. Seperti itu saudara. Jadi Tuhan menyatakannya. Tetapi yang penting juga saudara, seluruh bangsa Israel berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Setelah kita dengar firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah segala firman, bukan sebagian. Di situ dikatakan segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Semuanya kita akan lakukan. Amin saudara. Jemaat Gideon mau melakukan firman Tuhan, dengar, lakukan, ya, menjadi pelaku-pelaku firman. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara, dan ini yang terakhir, yaitu memberi persembahan terbaik kepada Allah melalui ibadah. Jadi mengapa kita harus memberi persembahan? Ya, mari kita lihat Keluaran 24, 4 sampai dengan 5. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi didirikannyalah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ya, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa tidak akan masuk menghadap Tuhan kalau dia tidak membawa persembahan hidup. Ya, membawa persembahan lembu, di sini dikatakan lembu jantan dan sebagainya. Ya, dia harus membawa persembahan ketika dia menghadap Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian baru ada beberapa model persembahan saudara. Yang pertama kita lihat Ibrani ya, 13 ayat 15 dikatakan di situ ada persembahan korban syukur. Ya. Yang kedua adalah pemberian hasil pekerjaan tangan kita, yaitu harta kita saudara. Ya, bentuk persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus sekarang kita tidak edarkan kolekte tapi kita masukkan amplop di depan sana, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Zaman dulu perjanjian lama mereka harus membawa korban persembahan berupa hewan, ya, hewan korban, saudara. Tapi sekarang kita bisa membawa korban syukur kita, hidup kita, dan kita membawa hasil pekerjaan tangan kita, saudara. Kemudian dalam memberikan persembahan itu harus yang terbaik. Yang terbaik itu beda satu dengan yang lain, saudara. Ya, sekarang kita menggunakan amplop dalam persembahan. Saudara menyiapkan dari rumah. Saudara tahu yang terbaik berapa jumlahnya. Tentu saja setiap orang akan berbeda. Betul ya, saudara ya. Ini yang terbaik menurutku sekian. Menurutku sekian yang terbaik, silahkan berikan yang terbaik. Tuhan tahu hati saudara, ya. Tuhan tahu hati kita. Tuhan katakan waktu 2 minggu yang lalu saya sampaikan saudara, bahwa Tuhan marah ketika suku Lewi mempersembahkan korban yang cacat, yang timpang, yang buta. Tuhan gak mau, Tuhan marah. Tuhan mau kita memberi persembahan yang terbaik saudara.
Itu sebabnya saudara, saya dorong jemaat Gideon. Mari kita memberi persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Yang terbaik. Bila perlu dipilihi yang masih baru. Jangan yang sudah robek. Ya toh. Kan kita memberi kepada Tuhan. Mengapa saudara? Karena dia memang layak untuk menerima semuanya. Amin saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikan yang terbaik. Kemudian sikap hati kita ketika memberi. Harus dengan rela hati, betul ya? Ada saudara kita memberi persembahan merengut? Enggak ada ya di sini ya, puji Tuhan. Seharusnya justru kita bersuka cita. Kenapa? Kita bersuka cita karena kita diberkati oleh Tuhan. Kita memberikan persembahan karena kita diberkati oleh Tuhan. Ini dia saudara, dan karena kita diberkati Tuhan, aku memberi persembahan. Itu sebabnya ketika kita memberi persembahan, kita bersorak dalam hati kita. Bersuka cita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harusnya bersuka cita ketika memberi persembahan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Ada yang gak suka cita kalau ngasih persembahan? Atau ada yang tidak suka cita kalau persepuluhan saudara tambah besar? Ya, perpuluhan biasa 500.000, kok ini 1 juta ya? Gitu ya. Tambah besar, eman-eman. Saudara seharusnya jangan berpikir seperti itu. Kalau persepuluhan kita tambah besar, berarti berkat Tuhan bertambah dalam hidup kita. Benar apa enggak? Harusnya kita sukacita apa susah? Sukacita, benar kan saudara ya? Kalau persepuluhan kita, loh kok perpuluhanku tambah banyak? Wah puji Tuhan, senang saudara. Sukacita, Tuhan tambahkan terus berkat. Aku akan memberi lebih banyak kepada Tuhan. Kan seperti itu. Ini adalah sikap hati kita ya saudara. Nah puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai penutup, saya pengen saudara memikirkan hal ini. Kalau orang paling kaya di dunia ini ulang tahun, saudara diundang, saudara mau kasih kado apa? Orang paling kaya loh, ya. Saudara mau kasih apa? Coba saudara pikir, kasih baju? Nggak ada artinya. Mungkin baju dia berapa juta, karena orang paling kaya di dunia, ya kan? Saudara mau kasih mobil? Seujung kuku mobil, ya saudara, orang kaya. Jadi apa yang kita mau kasih? Sekarang saudara bayangkan, apa yang hendak saudara berikan kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi? Dia bukan hanya orang yang paling kaya di dunia ini, dia yang menciptakan langit dan bumi. Apakah uang kita persembahan 10.000, 20.000, 100.000 berarti bagi dia? Mari kita lihat dulu Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Mau kasih apa kita sama Tuhan saudara? Yang Tuhan mau dengar adalah ayat ini. Mazmur 34 ayat 2 yang sudah kita baca tadi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin saudara. Tuhan mau mendengar ini. Tuhan mau kita berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Terus di dalam mulut kita. Tuhan pengen kita melakukan hal itu. Ini adalah ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin saudara. Kita baca ayat ini bersama-sama ya, dengan suara yang keras sebagai pernyataan kepada Tuhan ya. 1, 2, 3. Aku hendak memuji. Kurang bersama-sama saudara. Yang banter ya. Mas, enggak ada mas. Jadi nggak ada yang dibaca tadi ya. Maafkan saya saudara. Yang Mazmur 34 ayat 2 yang bagian bawah ya saudara. 2, 3. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Biar ini jadi komitmen kita saudara. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ibadah yang sejati.
bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, inilah yang kurenungkan Tuhan. Yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
ada di sini menyembah Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Amin, Yesus. Kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Amin. Kami menyembah Engkau karena keagungan-Mu yang dahsyat Yesus. itu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Dan kami akan melakukan segala firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih. Diberkati pada siang hari ini untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami segenap jemaat dan setiap pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin yang sudah melayani kami semuanya pada siang hari ini. Saat ini kami akan memberikan beberapa pengumuman dari gereja. Yang pertama, seperti biasa, ibadah offline di gereja tetap diadakan 3 kali. Jam 6:30, jam 9, dan jam 5 sore. Jadi bagi saudara-saudara yang mau beribadah, ada 3 di dalam peribadatan kita. Dan yang kedua, bagi jemaat yang tidak masuk komsel, bisa ikut ibadah jam 6:30, jam 9 dan jam 5 sore, dan tetap memakai protokol kesehatan dan masuk di gereja cuci tangan dan tetap memakai masker, dan kita akan dicek suhu, dan setelah itu kita akan masuk di gereja. Pengumuman yang ketiga, bagi jemaat yang ikut baptisan air akan ada pembelajaran setelah ibadah jam 9 ini. Jadi nanti bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ikut pembelajaran baptisan, jangan pulang, nanti tetap ada pembelajaran sehabis ibadah pada saat ini. Dan baptisan air akan dilaksanakan di bulan Oktober, minggu pertama setelah ibadah kedua. Dan pengumuman selanjutnya, komsel sudah dimulai kembali dilaksanakan di gereja sesuai jadwal masing-masing. Pada hari Selasa sampai hari Jumat jam 7. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam LCD yang sudah tertera di atas. Kalau belum jelas kembali, nanti bisa minta informasi kepada pintasnya masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu juga yang mau ikut komsel di hari Selasa atau sampai hari Jumat, yang belum masuk komsel bisa masuk di wilayahnya masing-masing. Ya, nanti bisa konfirmasi kepada sekretariat gereja bisa masuk di wilayah mana. Nanti akan diarahkan untuk masuk komsel di mana Bapak Ibu dan Saudara mau masuk komsel. Karena beberapa minggu ini sudah ada komsel, jadi bisa kita bersama-sama disegarkan dalam kerohanian kita. Dan pengumuman selanjutnya, laporan keuangan parkir bisa dilihat di dalam LCD pada saat ini. Dan pengurus parkir mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah ikut di dalam pelayanan maupun mendukung di dalam parkir ini, sehingga pendanaan bisa diberikan kepada yang membutuhkan dan bisa digunakan untuk kegiatan di gereja kita di tempat ini. Saat ini ada pengumuman, yaitu telah meninggal dunia pulang ke rumah Bapak, yaitu Bapak Suwarno Atmojo, Komsel Banyu Anyar, yang tadi sudah pulang ke rumah Bapak, dan Bapak Ibu bisa mendukung di dalam permakaman maupun ibadah pelepasan jenazah yang akan diadakan pada hari ini jam pemakaman jam 1:30. Dan untuk ibadah pelepasan yang akan diadakan jam 1:30. Jadi para pelayan-pelayan Tuhan bisa mendukung di dalam
acara pemakaman ini ibadah pelepasan jenazah, dan dimohon untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk kita bisa hadir bersama-sama untuk kita mendukung di dalam upacara pada siang nanti. Dan pengumuman yang terakhir untuk jemaat semua yang hadir pada saat ini, nanti pulang akan dipimpin oleh WL sesuai arahan dari WL nanti yang akan dipimpin. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri dalam peribadatan kita saat siang hari ini. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur saat siang hari ini. Kalau Allah sudah memberikan makanan rohani yang begitu luar biasa, mengingatkan kepada kami di dalam kami memberi yang terbaik di hadapan Engkau, bahkan di dalam peribadatan kami Tuhan. Kami akan memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai kepada Engkau Tuhan. Bahkan kami mau mengagungkan Engkau dimanapun Allah sudah memakai kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan saat siang hari ini, kerohanian kami Engkau segarkan. Hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan saat siang hari ini, kami bersyukur Allah terus mengingatkan kepada kami, Allah terus memberikan kesegaran kepada kami, sehingga hidup kami ini Tuhan hanya untuk mengagungkan Engkau. Kami mau terus Tuhan bersorak-sorai kepada Engkau, kami mau terus Tuhan memuji Engkau, kami mau terus Tuhan mengagungkan, menyembah Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami sukacita, di saat kami ada di dalam kesesakan, di saat kami ada di dalam penderitaan, kami mau tetap bersorak-sorai, kami mau tetap mengagungkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat siang hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami minggu ke depan Bapa. Engkau terus campur tangan kepada kami setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau persiapkan dari saat ini Tuhan, untuk kami bisa memberikan arahan, kami untuk bisa bersama-sama sharing kebenaran firman-Mu kepada setiap jemaat-jemaat yang beberapa hari ke depan ini nanti, minggu depan ini nanti, kami mau sharing tentang kebenaran firman-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa campur tangan di dalam kehidupannya Tuhan. Baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam sekolah, baik di dalam pergumulannya Tuhan. Engkau terus memberkatinya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan, Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Karena Engkau senantiasa bekerja di dalam kehidupannya. Demikian juga untuk jemaat-jemaat di gereja-Mu di Gedeon ini Tuhan. Engkau terus memberkati di dalam pekerjaannya. Engkau terus memberkati di dalam setiap rumah tangganya. Memberkati di dalam sekolah mereka masing-masing. Terlebih dalam pergumulannya juga Tuhan. Engkau terus campur tangan. Di dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya Tuhan. Dia tidak akan goyah iman mereka, tetapi iman mereka terus tertuju kepada Engkau, karena Engkau yang memiliki hidup di dalam kehidupan mereka. Terima kasih dalam surga, terima kasih. Berkati untuk kepulangan kami masing-masing, setiap jemaat-jemaat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur senantiasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tengadahkan tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang
dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Rohul Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima seluruh berkat Allah. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.